좋은 여자 만나실 거예요. 우리는 그러지를 않아요. 아 오케이 무리 비어. 나중에 딴소리 하지 마시오. 내가 시키는 대로 다 해불고 얘기할 텐게. Kebanyakan gangster biasanya orang yang jahat. Namun, bos gangster satu ini justru dicintai masyarakat. Bahkan dia sampai dicalonkan jadi wali kota dan harus melawan para elit politik yang sifatnya lebih busuk. Seperti apa kisahnya? Langsung saja, inilah dia, Long Life the King. Di sebuah kota kecil, terjadi konflik sengit antara para pedagang pasar tradisional dengan sebuah perusahaan pengembang besar. Para pedagang menolak keras rencana pembangunan taman hiburan di atas lahan pasar mereka. Mereka merasa ini akan menghancurkan mata pencahariannya dan menghilangkan nilai sejarah dari pasar itu. Di tengah kemelut ini muncul seorang gadis pengacara yang bernama Kang So-hyun. Dialah yang selalu gigih membela hak warga di tempat itu. Dia pun menjadi pemimpin dalam gerakan perlawanan terhadap proyek pembangunannya. So-hyun dengan berani menghadapi tekanan dari perusahaan pengembang dan pemerintah kota. Saat para pedagang sedang berdemo, muncullah Jang Se-chol. Dia adalah bos gangster yang terkenal kejam. Dia datang atas perintah perusahaan pengembang untuk memaksa para warga agar menyerahkan lahan mereka. Dan terjadilah perdebatan sengit antara So-hyun dan Se-chol. 나 끝난 것도 아니고 그렇게 합시다. 그러면 안 돼 외부 사람이. 나 여기 변호사인데요. Saat suasana semakin memanas, So-hyun tidak ragu untuk menampar Se-chol. Tindakan berani So-hyun ini membuat Se-chol terkejut. Sejak hari itu, pandangan Se-chol terhadap So-hyun langsung berubah. Dia yang awalnya memandang remeh So-hyun, kini justru tertarik kepadanya. Sejak hari itu juga Se-chol mulai mengalami perubahan sikap. Dia yang semula menjadi ancaman bagi warga, kini justru malah membantu So-hyun dalam perjuangan hak para warga di sana. Namun, So-hyun tetap memandang Se-chol sebagai gangster rendahan. 가자. 잠깐 네 손 맺고만. 그냥 가면 어째요? 가나자네. 3 bulan berlalu, para warga tetap bertahan untuk mempertahankan pasar tradisional mereka. Kang So-hyun juga terus mendampingi mereka. Di sisi lain, Jang Se-chol telah merenungi sikapnya tempo lalu dan kini sering terlihat di sekitar lokasi pasar. Dia lalu memperhatikan perjuangan So-hyun dan warga. Saat itulah dia pun melihat kondisi para pedagang yang memprihatinkan, yang hanya makan roti murah saja padahal mereka seharian terus berdemo. Se-chol pun diam-diam membantu mereka. Dia menyuruh anak buahnya untuk membelikan makanan dan minuman bagi para warga. Di sini So-hyun merasa terkesan dengan tindakan Se-chol. Dia kemudian menemui Se-chol dan memberikan amplop berisi uang sebagai tanda terima kasih. Dalam pertemuan itu, So-hyun memberanikan diri untuk meminta Se-chol berhenti dari dunia kejahatan. Dia yakin bahwa Se-chol adalah orang yang baik dan hanya tersesat di jalan. Permintaan So-hyun membuat Se-chol merenung. Selama ini dia merasa terjebak dalam dunia kekerasan. Pertemuannya dengan So-hyun membuatnya menyadari bahwa masih ada hal yang lebih berharga dalam hidup. 좋은 여자 만나실 거예요. 우리는 그러지를 않아요. 아 오케이. 내가 시키는 대로 다 해불고 얘기할 텐게. Malam harinya Jang Se-chol bertemu dengan 2 temannya dan memutuskan untuk berhenti dari bisnis gangster yang sudah dia jalani. Teman-temannya pun menjadi sangat heran dengan keputusan ini. Hari berikutnya, So-hyun menyampaikan kabar buruk kepada para pedagang. Dia mengatakan bahwa jika ingin melanjutkan proses, mereka harus membayar denda sebesar $500 per hari. Jumlah ini sangat memberatkan para pedagang kecil. So-hyun juga memberitahu mereka tentang opsi banding ke pengadilan, meskipun peluangnya menang sangatlah kecil. Sementara itu, Se-chol mencari dukungan dari politisi senior yang bernama Hwang Bo-yeon. Dia sengaja mengunjungi kedai yang sering dikunjungi Hwang. Dia berharap bisa bertemu dan meminta bantuan kepadanya. Namun, rencana Se-chol terganggu oleh So-hyun dan 2 temannya yang tiba-tiba menyusul. 누가 찾아오셨...
Kehadiran mereka membuat Hwang merasa tidak nyaman dan buru-buru pergi. Sejol dan So-hyung sama-sama mengikuti Hwang. Mereka mengejar Hwang sampai ke sebuah anak tangga. Di sana, Hwang meminta mereka membantu membersihkan rumah, termasuk toilet yang sangat kotor. 벤소 청소나 좀 하시오. 진짜 참말로 뭐야? Walaupun bekerja sama, keduanya tetap saling berdebat dan tidak akur. Keesokan harinya, Sejol kembali mencoba untuk bertemu Hwang. Dia tidak menyerah dan terus berusaha untuk mendapatkan bantuan dari politisi senior. Akhirnya, Hwang bersedia bertemu dengan Sejol. Hwang pun bertanya apa yang sebenarnya diinginkan Sejol. Sejol mengungkapkan keinginannya untuk menjadi orang baik seperti Hwang yang dulunya seorang gangster namun kini menjadi sukarelawan untuk para lansia. Saat mereka sedang mengobrol, terjadilah keributan. Sekelompok gangster memukuli seorang pelayan yang menegur mereka karena merokok. Melihat itu, Sejol pun langsung menghajar para gangster. 여기서 담배 태우면은 닌 뭐냐? 많이 알아갖고 좋겠어. 개새끼야! Sayangnya, tindakan Sejol justru membuat pemilik restoran marah. Ternyata, ibu pemilik restoran memiliki banyak hutang kepada para gangster itu. Dia takut jika Sejol berulah akan membuatnya jadi tambah susah. Hwang yang merasa tidak nyaman dengan situasi ini memilih untuk pergi meninggalkan restoran, dan Sejol pun mengejar Hwang. Hwang meminta Sejol untuk mengendalikan emosinya. Hwang menyarankan agar Sejol mencoba untuk menghilangkan kebiasaan berkelahi. 아직도 주먹이 먼저 나가지. 그런 습관부터 버려. Mendengar nasihatnya, Sejol pun kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menutup klub mereka. Sepertinya Sejol benar-benar serius untuk berubah menjadi orang yang lebih baik seperti yang diharapkan So-hyung. Keesokan harinya So-hyung mengajak Hwang bertemu dengan para pedagang. Para pedagang meminta Hwang untuk ikut dalam pemilihan umum dan melawan Choi Man-so, yaitu seorang politisi yang sangat suka korupsi. Mereka berharap Hwang bisa menjadi pemimpin yang bersih dan adil. Melihat semangat para pedagang, So-hyung juga ikut membujuk Hwang untuk maju sebagai calon pemimpin. 이제 중앙에 서서 목포 시민들을 위해서 일해주세요. 시민을 위해서요, 네? Setelah itu, Hwang Bo-yeon menjadi pusat perhatian karena memutuskan untuk ikut dalam pemilihan umum. Hwang langsung diwawancarai oleh banyak media. Kabar ini sampai ke telinga Choi Man-so. Dia merasa terancam karena Hwang begitu digadang-gadang jadi calon terbaik. Man-so pun semakin bertekad untuk menghentikannya. Dia juga rela menyuap hakim untuk menangkapnya pada pemilihan nanti. 거기 스카이 라운지에 나가 이번엔 뭘 해야 되는 것인데 지 분수를 알아야 응? 나가 의원님 자리 싹 닦아 놓으려니까. Di sisi lain, Sejol terus berusaha mendekati Hwang. Dia bahkan rela menunggu berjam-jam di restoran Hwang, berharap bisa belajar banyak darinya. Namun di sana dia malah bertemu dengan So-hyung. Hwang juga salah sangka dan mengira bahwa mereka berdua berpacaran. Namun So-hyung mengelak dan mana mungkin dia berpacaran dengan gangster rendahan ini. Namun teman-temannya yang mabuk kemudian menceritakan rahasia bahwa Sejol ini sebenarnya orang yang baik. Selama 3 bulan terakhir, Sejol telah menjaga pasar dengan ketat dan dia tidak membiarkan seorang pun bisa masuk ke sana. So-kyung yang mendengar itu hatinya menjadi sedikit tersentuh. Lalu mereka semua pergi ke tempat karaoke dan bersenang-senang bersama. Saat sedang bernyanyi, So-hyung mulai memperhatikan Sejol dengan cara yang berbeda. Saat mereka di lorong tempat karaoke, hampir saja mereka berciuman. Keesokan harinya, Hwang memperkenalkan Sejol kepada para pedagang yang telah menyumbangkan dana. Hwang mengumumkan bahwa Sejol akan menjadi penerusnya. Para pedagang cukup terkejut mendengarnya. Mereka tahu bahwa Sejol adalah mantan gangster. Karena akan menjadi pemimpin baru, Sejol mulai belajar memasak untuk melayani para lansia. Saat sedang melayani, tiba-tiba datang seorang politikus bernama Kang Hae-gok. Dia datang untuk kampanye dan ingin para lansia memilih Man-so.
Malam harinya Sechol datang ke kantor asosiasi pedagang dan Pak Hwang memintanya untuk besok datang melapor jam 8 pagi dan dia meminta Sechol untuk naik bus saja. Pagi harinya seperti biasa Sechol naik bus menuju ke tempat kerja. Di dalam bus itu dia bertemu dengan karyawan restoran yang pernah dia bantu. Tak lama kemudian bus yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dan menabrak pembatas jembatan. Segeralah Sechol meminta semua penumpang untuk keluar dari bus. Namun dia tidak ikut menyelamatkan diri. Dengan keberanian yang luar biasa, Sechol memilih untuk kembali ke dalam bus dan menyelamatkan supir yang pingsan. Hingga akhirnya bus itu pun jatuh ke dalam sungai. Kejadian heroik Sechol ini pun langsung menjadi berita utama. Stasiun televisi memberitakan secara luas tentang keberaniannya dan menyelamatkan nyawa orang lain. Sohyung yang melihat berita itu jadi sangat khawatir dan panik. Dia mencoba mencari tahu kondisi dari Sechol saat ini. Meskipun mengalami kecelakaan yang cukup parah, Sechol tetap datang ke restoran Hwang dengan pakaian basah kuyup dan wajah yang sedikit terluka. Dia ingin segera kembali bertugas melayani para lansia. Tak lama kemudian banyak wartawan datang ke restoran yang ingin mewawancarai Sechol yang dia juluki sebagai pahlawan. Namun di sini Sechol lebih memilih untuk segera kembali bekerja daripada berlama-lama jadi artis. 영웅이 된 소감이 어떻습니까? 우리 영업 시작을 해야 되는데 여기까지 하면 감사하겠습니다. Di kantor asosiasi pedagang, Hwang juga melihat berita tentang Sechol. Dia pun merasa sangat bangga dengan keberanian anak didiknya itu. Hwang semakin yakin bahwa Sechol adalah orang yang tepat untuk menggantikannya. Singkat cerita, di suatu malam, Sechol saat sedang membeli keran untuk rumah seorang lansia, Sechol melihat Pak Hwang diserang oleh sekelompok orang bertopeng. Sohyung yang kebetulan ada di dekat sana juga menjadi korban serangan. Melihat Pak Hwang terluka parah, Sohyung langsung melawan para penyerang. Sayangnya dia pun ditabrak mobil oleh salah satu pelaku dan mengalami luka-luka. Pak Hwang pun segera dilarikan ke rumah sakit. Keesokan harinya, Manso saingan politik Pak Hwang datang menjenguk dengan wajah pura-pura sedih. Padahal sebenarnya dialah yang menyuruh orang untuk menyerang Pak Hwang. Melihat tingkah laku mencurigakan Manso, Sechol pun jadi curiga. 소연 씨 말로는 처음부터 선생님을 노렸다. 아니 그러면은 저 인간이 시킨 거 아니야? 그 선거 때마다 광춘이가 최만수 일보잖아. Sechol kemudian mencari tahu lebih lanjut. Dia pun mendatangi Jo Kwang-chon. Dia adalah seorang tokoh yang dicurigai terlibat dalam kasus ini. Saat Sechol datang, Kwang-chon terlihat sangat ketakutan. Di ruangan Kwang-chon, Sechol menemukan gambar proyek pembangunan megah milik Choi Man-soo. Seketika Sechol pun yakin bahwa Kwang ini bekerja sama dengan Choi Man-soo untuk menyingkirkan Pak Hwang. 만수한테 전해. 나 이제 가만 안 있는다고. 우들은 정치하는 종자들하고는 사귀질 않아. Keesokan harinya, Sechol datang menjenguk Pak Hwang. Selain itu, dia juga ingin menepati janjinya untuk mematahkan tangannya jika dia kembali berkelahi. 손모가지 뻗어불게. 미쳤어요? 혼자 약속을 했잖아요. Namun Pak Hwang menghentikannya. Malahan Pak Hwang memberi kabar baik. Dia mengatakan bahwa semua orang setuju jika Sechol yang akan menggantikannya dalam pemilihan umum mendatang. 우리끼리 얘기한 것이지 이번 선거 나 대신에 출마해요. 약속 지키면 되는 것이지. Lalu Sechol meminta izin kepada keluarganya untuk benar-benar terjun ke dunia politik. Meskipun keluarga Sechol mengingatkannya bahwa dunia politik itu sangat keras, tetapi Sechol sudah mantap dengan keputusannya. Terutama setelah berbicara dengan Sohyung tentang alasannya terjun ke politik. Kampanye pun dimulai. Sechol sebagai calon independen dengan nomor urut 5 mulai melakukan kampanye. Awalnya dukungan untuk Sechol masih sedikit. Bahkan banyak pedagang yang ragu apakah Sechol bisa menang. Kemudian Sohyung menemui Buno, yaitu politikus top lainnya.
Sohyung meminta bantuan Bunoh untuk memperkenalkan Sechol kepada lebih banyak orang. Meskipun awalnya ragu, Bunoh akhirnya setuju untuk membantu setelah melihat tekad kuat Sechol untuk bekerja demi warga Makpo. 괜찮겠어요? 선거 만만치 않은데. 지난번에 저희 선생님께서 그러시더라고요. 사람만 보고 가라고. 억울하지 않게 해야죠. 잘 좀 봐주세요. Saat berada di kantor asosiasi pedagang, Sechol mendapatkan kabar jika anak buahnya berhasil menangkap 3 orang yang menyerang Pak Hwang. Sechol pun meminta anak buahnya untuk tidak mengejar mereka. Dia pun membawa para pelaku ke kantor polisi saja. Setelah itu, Sechol pergi menemui ibunya di tempat penyortiran ikan. Dia ingin meminta maaf atas semua kesalahan yang telah dilakukannya. 언니, 인자기 오려고 했는데 의사가 좀 늦었어요. 이번에 어떻게 출마를 하게 됐는지. 언니? Namun, ibunya sudah tidak peduli lagi kepadanya. Hati Sechol pun hancur saat ibunya menyuruhnya pergi. 선거고 지랄이고 앞으로 이거는 다시 나타나들. Dia teringat saat ulang tahun ibunya dulu, dia tidak pulang karena berkelahi. Walaupun permintaan maafnya ditolak oleh sang ibu, Sechol tidak menyerah. Dia tahu bahwa dia harus membuktikan kepada ibunya bahwa dia telah berubah. Keesokan harinya di kantor asosiasi pedagang, Sechol dikejutkan oleh kedatangan Bunoh bersama dengan Sohyung. Bunoh menyatakan dukungannya kepada Sechol dan mengajaknya bergabung dengan partainya. 진심이었으면 좋겠어요. 내 3%밖엔 보탬 안 되지만 같이 최선을 다해봅시다. Sechol sangat senang dengan tawaran itu. Namun, Choi Man-soo saingan politiknya menyebarkan fitnah bahwa Sechol lah yang sebenarnya berada di balik serangan terhadap Pak Hwang. Choi Man-soo juga menyebarkan sebuah rahasia masa lalu Sechol saat menjadi seorang gangster. 아주 밀접한 관계가 있는 인물이 놀랍고도 뻔뻔스럽게 이번 목포 지역 선거에 Sohyung yang mendengar kenyataan itu merasa kecewa karena Sechol tidak memberitahunya tentang masa lalunya. Untungnya, anak buah Sechol memberikan video pengakuan para pelaku yang menunjukkan bahwa Jo Kwang-chon, partner Min-soo, adalah dalang di balik serangan terhadap Pak Hwang. Video ini pun membuat anggota Dewan Choi Man-soo panik karena polisi pasti akan segera menyelidiki kasus ini. Di saat yang sama, Sechol dicari wartawan karena kasusnya 12 tahun yang lalu sebagai seorang gangster. Saat diwawancarai, Sechol teringat pesan Sohyung tentang kejujuran dan kepercayaan masyarakat. Dia pun berniat akan jujur ke publik tentang masa lalunya. Belum selesai wawancara, dia malah mendapat kabar buruk lagi jika Sohyung telah diculik. 아따 후보님 바쁘신가? 피서 잡은 아들 있잖아. 안 그러면 2년 뒤져. Segeralah Sechol berusaha menyelamatkan Sohyung. Namun Choi Man-soo sudah lebih dulu sampai di lokasi. Dengan licik, Choi Man-soo menyebarkan fitnah kepada warga bahwa Sechol lah yang telah menyerangnya. Padahal Sechol sama sekali tidak melakukan kekerasan. Choi Man-soo bahkan berpura-pura terluka demi mendapatkan simpati masyarakat. Setelah itu dia pun masuk ke rumah sakit dan mengundang banyak wartawan untuk memotretnya dan kembali menfitnah Sechol yang telah menghajarnya. Di sini Sechol tak tinggal diam. Dia mencoba segala cara untuk menyelamatkan Sohyung yang diculik oleh Jo Kwang-chon. Salah satu cara yang dia lakukan adalah menghubungi teman lamanya, yaitu seorang raja judi. Dia membujuk adik tiri Jo Kwang-chon yang sangat suka judi. Dengan iming-iming sejumlah uang, adik tiri Jo Kwang-chon akhirnya memberikan informasi tentang keberadaan kakaknya. Tanpa membuang waktu, segeralah Sechol menuju ke lokasi yang telah ditentukan. Di sana dia melihat Sohyung sedang dikejar oleh Jo Kwang-chon. Melihat itu, Sechol pun langsung menyerang Jo Kwang-chon. Akibatnya, perkelahian sengit pun tidak terhindarkan. Namun saat polisi tiba, mereka berhasil menangkap Jo Kwang-chon. Merasa lega, Sohyung langsung memeluk Sechol erat-erat. Sementara itu, berita tentang keterlibatan Choi Man-soo dengan dunia gangster semakin menyebar luas di media sosial. Akibatnya, popularitas Sechol pun semakin meningkat. Kini selisih suara antara Sechol dan Choi Man-soo hanya tinggal 5%. Oleh karena itu, persaingan mereka pun menjadi semakin sengit. Saat sedang berkampanye, Sechol dikejutkan oleh kedatangan ibunya.
Dengan hati yang haru, ibunya mengulurkan tangan dan memberikan bekal makan siang buatannya. Secul merasa sangat bahagia karena akhirnya mendapatkan restu dari sang ibu. Kemudian saat akan berpidato, Secul sempat merasa gugup. Namun dengan dukungan So-hyung, dia pun berhasil menyampaikan pidato yang menyentuh hati. Secul berbicara dari hati ke hati tentang harapan dan mimpinya untuk warga Mokpo. 여러분들께 진심으로 부탁드립니다. 저를 뽑아주시면은 이 한 모습 다 맞춰서 국회로 보내주시죠. Hari pemilihan tiba, suasana sangat menegangkan. Polling demi polling terus dihitung dan pada akhirnya Secul dinyatakan sebagai pemenangnya. Kemenangan ini sangatlah berarti baginya. Sementara itu, Choi Man-so mengalami kekalahan yang pahit. Bahkan dia ditangkap polisi karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Akhirnya, baik Choi Man-so maupun Jo Kwang-chon harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di penjara. Di akhir film, Secul dan So-hyung hidup bahagia bersama. Kisah mereka membuktikan bahwa masa lalu yang kelam tidak harus menentukan masa depan. Dengan tekad yang kuat dan dukungan orang-orang di sekitarnya, seseorang bisa berubah menjadi lebih baik. Untuk teman-teman, jangan pernah menyerah pada mimpi. Kebaikan akan selalu menang. Masa lalu tidak menentukan masa depan. Kejujuran dan integritas adalah kunci kesuksesan.